Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai stimulasi aspek kognitif, yaitu aktivitas kegiatan menggambar. Pertama-tama, sebelum memulai, mari saya perkenalkan anggota-anggota dari kelompok 13. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Aisyah, lalu ada Vena Veronica, dan yang terakhir ada Wulan Putri Wijaya. Baik, kalau begitu, mari kita simak presentasinya. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai melakukan aktivitas menggambar, tentunya kita semua harus mengetahui tujuan utama dari melakukan aktivitas tersebut. Tujuannya adalah untuk melakukan aktivitas menggambar yang dipercayai dapat menstimulasi kemampuan kognitif anak dengan tujuan meningkatkan proses berpikir anak sehingga nantinya anak menjadi lebih kreatif dan juga imajinatif. Lalu, proses kognisi seperti ini kompleks dan melibatkan beberapa proses kognitif. Di antaranya terdapat atensi, yaitu memperhatikan benda-benda yang ada di sekitarnya. Lalu persepsi, itu bagaimana anak melihat benda-benda tersebut dan menyerapnya dalam makna yang ada di dalam otaknya. Lalu mengenali pola, yaitu mengenali bentuk tertentu dari benda yang anak observasi sehingga menjadi sesuatu bentuk yang utuh di pikirannya. Lalu juga terdapat memori, bagaimana anak merekam benda yang dilihatnya dan mensortirnya menjadi hal yang bermakna atau tidak. Lalu ada penalaran, yaitu proses yang dilakukan oleh anak di dalam otaknya sehingga hal yang bermakna ini dapat dikategorikan sesuai dengan kriterianya. Lalu yang terakhir terdapat penyelesaian masalah, yaitu bagaimana anak menggunakan kemampuan kognisi tersebut sebagai landasan untuk menyelesaikan masalahnya. Aktivitas inti yang dilakukan untuk menstimulasi kognitif pada anak usia dini adalah dengan menggambar dan mewarnai. Aktivitas menggambar adalah membuat guratan pada kertas dengan bentuk coretan, goresan, atau menorehkan alat gambar dan memberi warna guratan. Dalam menggambar, anak usia dini memiliki artinya sendiri dan tidak selalu sesuai dengan realita. Pada anak usia dini, menggambar juga dapat menuangkan ide dan imajinasi yang akan dimasukkan dalam gambar. Berikut merupakan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses menggambar. Alat dan bahan dalam proses menggambar diantaranya adalah kanvas, kertas kosong, papan tulis, kuas, krayon, dan spidol warna. Selanjutnya terdapat manfaat dari aspek kognitif. Yang pertama yaitu memperluas ide dan imajinasi, seperti menumbuhkan kreativitas, melatih ingatan, dan juga berpikir secara simbolik. Lalu selanjutnya menumbuhkan minat belajar, yaitu menumbuhkan rasa keingintahuan seorang anak. Yang ketiga, melatih gerak tangan dan juga fungsi motorik halus. Selain itu, terdapat beberapa manfaat lainnya dari menggambar, yaitu sebagai media bercerita, lalu memberi kesempatan untuk bermain secara simbolik, lalu media untuk mengekspresikan emosi, dan juga mengembangkan kecakapan secara emosional. Setelah mengetahui tentang tujuan, aktivitas inti, alat dan bahan, bahkan manfaat dari aspek kognitif aktivitas menggambar ini, selanjutnya Anda dipersilahkan untuk menonton video berikut ini. Oke, baik, sebelum kita putar nih videonya, aku mau jelasin beberapa alasan kenapa sih kita menggunakan metode menggambar sebagai aktivitas kognitif buat anak-anak, khususnya anak TK maupun PAUD. Nah, jadi kita bahas dulu nih tentang anak usia dini itu sendiri dan juga kaitannya dengan proses menggambar.
Jadi, anak usia dini merupakan sosok individu yang memiliki proses perkembangan yang sangat pesat dan juga fundamental dalam kehidupan selanjutnya. Adapun rentang usia anak usia dini adalah sekitar 0 sampai 6 tahun. Nah, usia anak dini dapat dikatakan juga sebagai golden age atau usia dalam periode emas. Dikarenakan pada periode ini anak itu lebih peka dan juga sensitif terhadap berbagai macam rangsangan. Masa kepekaan dan juga rasa sensitif pada anak-anak ini masing-masing berbeda seiring dengan perkembangan dan juga pertumbuhan dari masing-masing anak. Terdapat 6 aspek perkembangan anak yang sangat penting yang perlu diperhatikan nih dan juga ditingkatkan oleh orang tua maupun guru, yaitu ada aspek moral dan agama, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa dan seni. Menurut Kartika dari 2018. Nah, sekarang yang kita fokuskan adalah aspek perkembangan kognitif nih pada anak-anak, khususnya anak usia dini. Jadi, aspek perkembangan kognitif itu merupakan salah satu aspek perkembangan anak yang sangat penting untuk dikembangkan oleh anak-anak. Kemampuan kognitif anak sangat diperlukan dalam mengembangkan pengetahuan tentang apa yang anak lihat, anak rasa, raba, cium, dan dengar melalui panca inderanya. Kognitif juga dapat dikatakan sebagai suatu proses berpikir, yaitu sebuah kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, serta mempertimbangkan suatu peristiwa atau kejadian. Jadi, pengembangan kemampuan kognitif dirasa sangat berpengaruh bagi kehidupan anak selanjutnya. Oke, tadi kan kita sudah bahas ya mengenai anak usia dini itu sendiri, serta aspek-aspek penting yang perlu dikembangkan dan juga ditingkatkan selama masa-masa anak usia dini, dan juga pengertian mengenai perkembangan kognitif itu sendiri. Jadi sekarang aku mau menjelaskan nih tentang kaitannya aktivitas menggambar dengan kemampuan kognitif pada anak usia dini. Jadi, menggambar merupakan aktivitas yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif pada anak. Dan menggambar dapat memperluas ide dan juga imajinasi nih yang dimiliki anak dengan menggunakan media atau bahan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, seperti kuas, kanvas, pensil warna, serta krayon, dan lain-lain. Nah, menggambar merupakan stimulus yang tepat untuk menumbuhkan minat belajar anak sekaligus melatih gerak tangan untuk menghasilkan bentuk atau gambar yang baik. Nah, selain itu, alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar cukup sederhana dan bisa ditemukan di mana saja, yaitu dengan menggunakan kuas, kanvas, kertas, krayon, pulpen, pensil, dan sebagainya. Lalu terdapat beberapa hal nih yang perlu diperhatikan saat melakukan permainan dengan anak-anak, khususnya dengan anak usia dini, yaitu dengan memperhatikan tingkat keamanan dalam permainan yang akan dilakukan saat fokus menggambar. Nah, terkadang saat anak-anak menggambar, itu anak-anak tidak sadar memasukkan alat menggambar ke dalam mulutnya, atau yang disebut sebagai oral. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya cat air, pensil warna, krayon, pensil, dan lain-lain sebagainya yang digunakan untuk menggambar dapat membahayakan bagi anak-anak. Jadi oleh karena itu, orang tua dapat lebih cermat dalam memilih alat dan bahan untuk permainan anak-anak, khususnya untuk anak usia dini. Nah, jadi tidak perlu khawatir dikarenakan saat ini sudah banyak sekali beredar alat menggambar yang mengklaim aman untuk digunakan oleh anak-anak, khususnya anak usia dini. Nah, maka dari itu, aktivitas kegiatan menggambar kali ini hanya akan berfokus pada anak di usia 5 sampai 6 tahun atau anak-anak di taman kanak-kanak atau TK. Dikarenakan
mereka dianggap sudah mampu nih untuk mengenali alat-alat menggambar. Jadi ketika mereka dikasih alat-alat menggambar seperti krayon, kertas, dan lain sebagainya, mereka akan digunakan untuk menggambar serta akan diinstruksikan bahwa mereka akan menggambar sehingga minim sekali anak-anak tersebut akan memasukkannya lewat mulut dan sebagainya. Oke, jadi begitulah penjelasan singkat mengenai anak usia dini, perkembangan kognitif, serta alasan mengapa kita mengambil aktivitas menggambar sebagai proses aktivitas kognitif buat anak. Baik, sekarang silahkan menyimak video yang telah kami sediakan karena video tersebut merupakan roleplay yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok kami dan akan dipublikasi melalui presentasi pada kali ini. Selamat menonton! Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah krayon dan buku gambar. Kali ini saya akan mempraktekkan untuk menggambar kucing.
Aktivitas menggambar tadi biasanya sering sekali digunakan di taman kanak-kanak untuk melatih proses perkembangan kognitifnya. Berikut adalah merupakan salah satu contoh taman kanak-kanak yang menerapkan menggambar dan juga mewarnai untuk anak usia dini di taman kanak-kanak. Berikut adalah contoh video yang kami ambil melalui akun YouTube dari Ara-Cute. Disimak baik-baik ya. Ara mewarnai apa? Oh, Ara mewarnai apa ini? Palu. Sama apa itu? Kucing. Nih mewarnainya sesuai ini nih, Dek. Nah, mewarnainya ini. Ininya warna ungu, ininya juga warna ungu, ya. Diwarnain yang rapih ya. Diwarnainnya ya. Jangan keluar garis. Oh, ini warna purple juga. Iya, warna purple. Dipenuhin ya warna purple-nya ya. Ini teman Ade apa ini teman Ara nih? Bisa nggak belajar? Dipenuhin ya mewarnainya ya. Nih palu apa? Hammer. Buat paku. Hah? Oh iya, buat paku ya. Udah aku main paku. Udah apa yang suka main paku ya? Iya. Ini nih apa nih? Ini kucing cat. Mana? Ini. Dipenuhin ya. Bisa nggak dipenuhin, belajar dipenuhin. Tuh kalau Salma mah bagus nih. Salma bikin apa Salma? Pas ini sama ibu diberesin. Ayo diwarnain lagi sama ibu biarin diberesin. Yang penuh jangan keluar garis ya. Ini warna apa? Ininya warna coklat. Ini warna apa? Udah iya coklat tapi dipenuhin warna coklatnya, Dek. Nih warna coklat nih, brown. Ini coklat. Adik. Iya. Adik purple ya, Bu, yang atas. Iya, ada yang purple ya. Ya, tuh udah ibu bantuin sedikit. Udah beres Teteh mewarnainya? Oh, udah. Ara belum. Semangat. Belum penuh, dipenuhin dulu ininya. Harus penuh dulu. Udah. Hah? Dipenuhin dulu atuh. Dipenuhin dulu. Jangan dulu ke yang lain dong. Ininya dipenuhin dulu, lihat nih. Lihat kayak ibu nih. Dipenuhin dulu, udah penuh. Baru nih penuhin dulu, yang purple-nya penuhin dulu. Nah, pinter. Wih, yang rapi dong. Udah. Mana warna pink? Oh iya warna. Iya. Kalau ini warna apa, Bu? Itu warna coklat nah, brown. Ini warna coklat nih. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video Ara ya. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Dadah. Nah, itu tadi video aktivitas menggambar dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton videonya dan terima kasih telah menyimak
presentasi dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside.